Dan sahabat-sahabat Garuda, mari kita diskusi di kolom komentar. Lu itu hidup di Indonesia, makan, berak, tidur, jajan, dan nyari duit di Indonesia. Kenapa lu rendahin timnas dan pemain timnas lu sendiri? Sampah lu semua. Maaf kalau kami ngomong kasar, tapi ini kata yang pantas buat mereka nih. Anda bersuara stay out ketika tidak bisa membawa timnas senior. Ketika Indra Syafri ini kalah di U20 ini, Anda nggak. Kapan saya bilang stay out? Oke lah, begini target PSSI terhadap tim ini lolos ke semifinal sebetulnya. Agar kita bisa otomatis lolos ke Piala Dunia nanti. Lolos Piala Dunia realistis nggak? Setelah kita mengetahui bahwa kita satu grup dengan Uzbekistan, Iran, agak kurang realistis juga. Tapi yang kita tunggu-tunggu kemarin adalah penampilan kita tidak harus menang misalnya, tapi melawan di bawah Sinteyong misalnya. Pada saat itu kan kita tidak terlalu mimpi bisa lolos ke fase selanjutnya di babak 16 besar di kelompok senior. Begitu juga di kelompok usia 23. Kita tidak pernah mimpi bisa lolos sampai ke semifinal. Tapi pada saat itu penampilan anak-anak itu melawan. Kalau kita hanya menilik pada statistik misalnya, statistik mengalahkan kita. Ball position, peluang, penguasaan bola, kita kalah. Tapi anak-anak bermain dengan determinasi yang sangat tinggi. Mereka melawan, puputan yang mereka tampilkan semangatnya. Nah, yang itu tidak kita saksikan sama sekali kemarin ini. Dan nampak sangat drastis juga dia punya peningkatan. Pandangan coach terhadap bola sepak di Indonesia sekarang? Bola sepak di Indonesia sekarang sangat berubah kerana Erick Thohir. Erick Thohir adalah pengurus atau yang mengendalikan saham Inter Milan. Jadi beliau punya networking di seluruh dunia cukup bagus, dan cara beliau bekerja ini akan sangat teruji lah bila mengendali PSSI dengan mengendali Inter Milan adalah dua hal yang berbeda. Community dalam PSSI boleh bekerja sama dengan dia lah. Ada Ratu Tisha juga, Ratu Tisha dan Erick Thohir ini akan membuat perubahan yang besar. Pernah dengar tentang wasit Adam Mahatme? Wasit asal Yordania ini kini kembali menjadi sorotan, terutama setelah dipercaya untuk memimpin pertandingan penting dalam kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 antara Australia dan Indonesia. Namun, apa saja kelebihan dan kekurangan dari kepemimpinan beliau? Mari kita simak. Pertama-tama, Mahatme memiliki pengalaman internasional yang luas. Ia telah menjadi wasit berlisensi FIFA sejak tahun 2013 dan memimpin banyak pertandingan penting, termasuk kualifikasi Piala Dunia serta kompetisi bergengsi seperti AFC Champions League. Pengalaman dalam ajang-ajang besar ini tentunya menunjukkan kemampuannya dalam mengelola pertandingan dengan tensi tinggi serta menghadapi tim-tim dari berbagai belahan dunia. Selanjutnya, Mahatme dikenal dengan ketegasannya dalam menegakkan disiplin. Dalam pertandingan antara Arab Saudi dan Indonesia, ia mengeluarkan 3 kartu kuning kepada pemain Indonesia. Ini menunjukkan bahwa ia tidak ragu untuk mengambil tindakan tegas dalam menegakkan aturan permainan. Meskipun dalam kondisi pertandingan yang penuh tekanan, pada pertandingan Arab Saudi kontra Indonesia, Mahatme memutuskan untuk memberikan tendangan penalti setelah terjadinya pelanggaran di kotak terlarang. Meskipun sempat menuai perdebatan, keputusan tersebut terbukti tepat. Yang menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi pelanggaran dengan akurat. Lebih lanjut, Mahatme juga dipercaya untuk memimpin pertandingan di ajang-ajang bergengsi seperti AFC Champions League. Ini adalah bukti bahwa ia dihormati oleh otoritas sepak bola internasional dan diakui kualitasnya sebagai wasit di level dunia. Namun tidak semua aspek kepemimpinannya bebas dari kontroversi. Salah satu kritik yang sering dilontarkan terhadap Mahatme adalah kebiasaannya mengeluarkan kartu kuning dalam jumlah yang cukup banyak. Pada pertandingan Arab Saudi versus Indonesia, ia mengeluarkan 3 kartu kuning. Meskipun ini bagian dari upayanya menegakkan disiplin, beberapa pihak merasa bahwa pemberian kartu-kartu tersebut kadang tidak proporsional. Secara keseluruhan, Adam Mahatme adalah wasit berpengalaman yang selalu menjadi pusat perhatian dalam setiap pertandingan besar. Meski terdapat beberapa kekurangan, terutama terkait pemberian kartu kuning, ia tetap memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang sulit dan tepat di lapangan. Bagaimana menurut Anda tentang wasit Adam Mahatme? Jangan lupa like, share, dan follow untuk update terbaru Timnas Indonesia.
timnas kita. Komentar Anda? Betul. Iya, saya kira dengan bertambahnya 3 pemain ini ya, ini membuat Patrick Kluivert dan timnya lebih mudah untuk meracik, mencari 11 starting 11 ya, 11 pemain inti untuk start sejak menit pertama. Tetapi harus ada catatan juga. Menurut saya, jangan sampai terlalu overconfidence dengan mengubah total formasi yang selama ini dipakai oleh Sintayong sebelumnya. Kalau ada perubahan 1-2 pemain, is okay. Tetapi jangan sampai 3, 4, 5 pemain. Ini bahaya karena kerjasama tim yang sudah dibangun oleh STY itu harus tetap dijaga. Tinggal menambah bolong-bolong celah-celah yang dianggap masih lemah. Ya. Tetapi kalau di lini belakang dengan bertambahnya Dean James, ya pemain dari Go Ahead Eagles, menurut saya ini menambah kekuatan yang lebih tangguh di lini tengah karena di sana sudah ada Jordi Amat dan juga Miss Hilgers yang selama di era STY tidak dimainkan. Nah kebetulan untuk melawan Australia nanti tanggal 20 Maret hari Kamis minggu depan itu Justin Hubner dan juga Ragnar Ortmangun tidak bisa main karena akumulasi kuning. Nah khusus untuk Justin Hubner di lini belakang ketika dia tidak ada maka kemungkinan besar Miss Hilgers yang akan dimainkan ya pemain dari FC Twente. Dia memang posisinya bek tengah dan dia selalu mendapat tempat utama di FC Twente di Liga 1 Belanda. Sehingga mungkin ini lebih ideal, pilihan terbaik untuk mendampingi Jaizes di center back. Sementara di kanan pilihan utama pasti Kevin Dix ya. Pemain yang masih bertahan di Copenhagen tahun depan akan hijrah ke Borussia Mönchengladbach. Kemudian di back kiri ini pilihan agak sulit, tetapi menurut saya Patrick akan mengutamakan Dean James. Nah, di mana posisi Calvin Verdong? Padahal kita tahu di era STY Calvin Verdong ini tampil di 2 pertandingan terakhir sangat menonjol dibandingkan 10 pemain lain. Betul. Dia yang terbaik. Iya. Apakah dia akan tergusur? Tidak mungkin. Gak mungkin ya. Kemungkinan Calvin akan digeser dorong ke depan ke lini tengah di blok kiri. Jadi di blok kiri itu ada nanti back kiri Dean James, kemudian Calvin Verdong dan kemungkinan di depan itu kalau dia menggunakan 4-3-3 pilihan paling ideal ada di Rafael Strijk. Karena 3 depan itu kemungkinan juga Rafael Strijk di kiri, Ole Romeni di tengah, dan di sayap kanan mungkin saja Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand ya. Nah ini yang harus kita perhatikan dan saya memberikan catatan khusus. Jangan sampai overconfidence. Menganggap bahwa wah dengan tambah amunisi 3 pemain ini kita lebih hebat. Tidak. Ini yang dilawan Australia. Di kandang Australia. Bukan kaleng-kaleng dan kita tandang ya. Jadi kita tetap hati-hati. Tapi Bung Yas, Australia kan tidak sedang dalam performa puncaknya sebenarnya. Ini peluang buat kita loh. Betul juga. Overconfident dikit-dikit enggak apa-apa lah. Boleh. Untuk menambah motivasi begitu. Ya, karena kalau kita terlalu overconfident terutama untuk seluruh pemain yang dimainkan, ini bisa mereka melakukan kesalahan-kesalahan kecil yang tidak perlu. Bisa jadi bumerang. Misalnya terkena kartu merah atau buat pelanggaran di kotak 16 meter sehingga dihukum penalti. Nah ini bahaya, Oke, soal kiper siapakah yang akan dipilih? Apakah Emil akan menggantikan posisi kiper kita? Menurut saya masih tetap Martin Paes ya karena dia tampil sangat bagus di beberapa 3 pertandingan terakhir kalau nggak salah. Sementara Emil Laudero walaupun dia datang dari sebelumnya di Palermo, kemungkinan sekarang di Como di Serie A. Tetapi prioritas tetap di Martin Paes. Karena Martin Paes belum melakukan kesalahan yang fatal. Kecuali ada satu ketika itu yang dia membuat kesalahan sehingga terjadi gol. Secara keseluruhan, Martin Paes mungkin lebih diutamakan. Emil itu beda 2 tahun umurnya dari Martin ya. Tapi tingginya 192 cm, Bung Yes. Selisih 1 cm. Iya. Martin Paes 191 ya kan. 1 cm itu pengaruh loh sebenarnya. Ya, tinggi badan, panjang tangan gitu kan. Ini pengaruh pada mistar gawang gitu kan. Tapi ketika Anda mengatakan tetap Martin yang akan turun, apakah dia akan berfungsi dalam pertandingan itu untuk memperhatikan dulu ya? Menyimak dulu kemudian di laga berikutnya dia akan turun atau bagaimana? Tidak itu saja, itu memang salah satu syarat utama juga bagi pemain cadangan, khususnya dalam hal ini Emil Laudero. Mungkin diberikan kesempatan dia di bench dulu. Dia melihat dulu koordinasi kerjasama rekan-rekannya di lapangan, termasuk di bawah misar. Sambil membangun chemistry baru dia masuk. Mungkin di babak kedua bisa dimainkan. Beberapa waktu lalu saya juga diskusi dengan para analis. Ini kan apa yang disusun oleh Coach Patrick Kluivert ini kan merupakan formasi awal dia di timnas Garuda kita. Tetapi masih aroma STY. Dan Anda sepakat tidak boleh bongkar terlalu besar begitu ya? Jangan. Betul. Nah di lini tengah, Tom Haya pasti dapat prioritas utama. Di sana juga ada Ivar Jenner. Selama ini sebagai gelandang bertahan. Nah posisi Jenner ini bisa dilapis nanti oleh Joey Pelupesi.
Karena dia memang khususnya di gelandang. Joey keren. Bertahan. Ya. Nah, di kiri yang tadi saya katakan, kemungkinan Calvin Verdong yang digeser ke tengah. Nah, kalau di blok kiri ada Dan James di bek kiri, Calvin Verdong di lini tengah, dan di sayap kiri ada Rafael Struijk, maka di blok kanan ada Kevin Dix, ada Tom Haye, dan kemungkinan Marcelino Ferdinand. Ya, itu kira-kira formasi 4-3-3. Entah kalau Kluivert bermain dengan pola yang berbeda, mungkin 4-2 tapi 3-1, terlalu berisiko ketika dia mengubah formasi. Ya, karena saya tidak melihat kemungkinan dia mengubah pola permainan dari 4-3-3 ke pola yang lain. Karena apapun, bagaimanapun, Kluivert itu besar di iklim budaya sepak bola dengan pola 4-3-3. Dan itu kental betul. Dari seluruh pembinaan mulai dari grassroots di Belanda itu pasti menganut itu. Iya, termasuk pemain-pemain kita sekarang ini kan. Betul. Sehingga sampai di tim nasional Belanda pun mereka menganut 4-3-3. Kalau Kluivert dan timnya mengubah 4-3-3 menjadi ya 5-3-2, bisa saja. Tetapi itu berisiko. Tergantung dari pola yang dimainkan itu, apakah pemain-pemain tersebut memenuhi pola yang diinginkan itu. Karena bermain dengan perubahan pola juga itu mempengaruhi kualitas pemainnya nanti di lapangan. Bagaimana yang tadinya dia bermain sebagai sayap kiri, sekarang bermain sebagai gelandang. Nah, ini mengganggu betul. Atau seorang gelandang menyerang, didorong bermain sebagai sayap. Ya, Bung Yes, kalau kita bicara Coach Patrick Kluivert, kemudian Coach STY, kalau STY kan suka ada tiba-tiba aspek kejutan ya, di saat laga berlangsung gitu. Patrick tidak akan mungkin melakukan kejutan-kejutan di debut pertamanya ini, atau menurut Anda dia akan melakukan apa kira-kira? Iya, saya melihat tidak mungkin dia lakukan itu, karena itu akan membuat sebuah pertaruhan yang sangat besar bagi dia. Kalau syukur-syukur alhamdulillah itu sukses, pasti dia mendapat pamornya naik betul. Tetapi kalau gagal, hancur dia. Tapi bukankah itu mudah dibaca oleh tim Australia? Bahwa dia mengubah, tidak mungkin dibaca oleh lawan. Masalahnya ada di internal dia sendiri. Kalau dia berani melakukan kejutan perubahan dengan beberapa pemain yang baru, ini bahaya. Sebaiknya dia tetap menjaga formasi yang sudah dibangun oleh STY. Bahwa perubahan 1-2 is oke lah. Iya, nggak apa-apa kan. STY juga pas lagi di Jakarta ya, bisa nobar dia kan. Ya, bisa juga. Atau mungkin juga kalau dia pas ada di Jakarta, Kluivert harus sedikit rendah hati untuk bangun komunikasi dengan STY. Why not? Karena STY juga, menarik ini. Iya, karena STY juga bukan seorang yang arogan, dan dia kan profesional. Ketika diminta pasti dia mau memberikan. Pasti itu. Nah, bagaimana PSSI, Kluivert dan timnya membangun relasi komunikasi dengan STY saat ini. Untuk paling tidak melihat kekurangan kelebihan yang ada di tim saat ini. Tapi yang pasti Bung Yes, menurut Anda ketika kemudian Patrick Kluivert ingin menggunakan gaya formasinya sendiri, dia akan bisa menggunakan itu pada saat laga kapan? Kalau sekarang tidak mungkin ya kan? Bisa porak-poranda itu chemistry-nya para pemain di situ kan? Ya, bagus sekali nih. Karena ini pertandingan away, kita bermain sebagai tamu, mungkin dia akan lebih konsentrasi untuk pertahanan ya. Sehingga mungkin ada mayoritas pemain dengan naluri bertahan yang kuat, itu akan diutamakan. Bukan tidak mungkin tidak menyerang. Karena Belanda itu menganut pola ofensif, menyerang. Nah, ketika menjadi tuan rumah baru, mungkin dia bermain dengan lebih banyak pemain bernaluri menyerang. Karena kita bermain di kandang, punya keuntungan berapa. Tapi laga dengan Australia kan kita harus menang ini. Kita harus bisa curi. Kita juga harus menang. Paling tidak kita minimal dapat draw. 1 poin dengan hasil draw. Draw adalah menang buat kita. Iya, betul. Sementara Australia juga begitu. Dia mau tidak mau harus mengalahkan kita. Iya, karena kalau dia tidak menang, itu dia kalah. Draw pun dia kalah itu. Dia draw kalah, tidak menang, pasti kalah gitu kan. Kalau kita draw saja sudah dapat menang gitu kan. Betul. Tapi artinya kalau kita membaca tekanan psikologisnya itu lebih berat di kita atau di Australia? Sama-sama. Sama ya? Sama-sama, karena tim kita ini datang dengan formasi yang baru di tim kepelatihan ya. Ini ada beban tersendiri bagi mereka. Dan juga ada penambahan beberapa pemain. Nah, itu yang saya bilang tadi. Kita jangan overconfident saja. Kalau kita tidak hati-hati, terlalu mengapa, Australia apa itu? Kita kan sudah seluruhnya pemain keturunan. Nah, ini bahaya. Confident boleh, tapi jangan over ya. Jangan over. Australia pun demikian. Karena kita sudah buktikan di Indonesia kita bisa tahan dia. Dan kita hanya selisih 1 poin di klasemen sementara dengan dia. Dan ini hati-hati bagi dia. Kalau dia tidak bisa mengalahkan Indonesia, selesai dia. Kita yang lolos bersama Jepang. Ada satu lagi Bung Yes. Ini sesuai dengan tema kita. Ini makin mewah. Karena market value dari pemain timnas kita ini kan sudah nilainya tuh mahal ya. Betul. Bahkan di atas Bahrain kan. Pemain-pemain kita ini kan. Itu artinya secara psikologis pengaruh langsung nggak sih di lapangan ketika pemain-pemain berhadapan dengan level dan kelasnya yang lebih wah gitu dibanding yang lain? Menurut saya mereka kan pemain-pemain profesional yang besar di iklim sepak bola profesional di Eropa. Sehingga mereka tidak akan minder atau kehilangan kepercayaan diri, tidak. Mereka justru akan mengeluarkan semua kemampuan yang terbaik. Hanya itu lagi, jangan overconfident. Tapi saya yakin mereka sangat percaya diri untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia
bagi kemenangan Indonesia atas Australia nanti minimal dengan 1 poin. Ya, plus dukungan cuaca Australia mirip-mirip di Eropa ya. Itu tidak ada Itu sebuah keuntungan buat kita ya. Iya. Waktu main nanti di sini jam 4 sore kalau nggak salah. Tapi di sana. Yang penting di sana dulu ya kan, karena ini kunci buat kita bisa maju atau tidak gitu. Nah mungkin nanti di kandang kalau bermain malam kelembaban di Jakarta ini mungkin bisa juga menguras tenaga mereka, walaupun main malam ya. Katakan 7:30 atau jam 7 itu tetap berpengaruh bagi dalam mereka. hal ini nanti kita minta tolong BMKG biar bisa melakukan rekayasa cuaca. Turunkan hujan. Turunkan hujan sebelum sebelum laga berlangsung. Iya. Menarik sekali idenya. Saya setiap ngobrol dengan Anda kadang-kadang ada ide-ide yang extraordinary ya. Soal Jepang ya, soal ini juga. Oke sahabat-sahabat Garuda fans, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan diskusi di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga kita Garuda.